Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya kembali ingin menyampaikan tentang bedah buku yang kami lakukan secara intens di Qomal TikTok ya, pada jam 9 malam. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu ikut menyimak, hadir ya, dan memberikan support, like, dan juga share-nya kepada teman-teman yang ikut kepada acara bedah buku yang kami adakan setiap malam. Nah, ini teman-teman, kita sampai kepada halaman 173 ya. Nah, di halaman 173 di sini beliau menuduh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah melakukan pemelintiran atau pembelokan ya. Nah, bahwasanya syuhra istifadhah itu yang dipahami oleh Kiai Imad tidak sama dengan syuhra istifadhah yang dipahami oleh para ulama an-nasabah. Nah, jadi untuk lebih jelasnya saya bacakan aja dulu ya. Gini. Pada halaman 173, pada poin F itu, mereka membeli judul memelintir konsep syuhrah dan istifadhah. Jadi syuhrah dan istifadhah sebuah nasab merupakan salah satu cara terkuat dalam menetapkan sebuah nasab sebagaimana telah kami jelaskan di bab 1. Para ulama menyebutkan bahwa nasab Sadah Ba'alawi merupakan nasab yang sudah memenuhi kriteria syuhrah dan istifadhah, populer dan menyebar luas. Sayangnya, Imaduddin tidak terima hal tersebut dan memelintir konsep syuhrah dan istifadhah demi menyesuaikan dengan pemikirannya. Berikut berbagai penyimpangan Imaduddin terkait konsep syuhrah dan istifadhah. Nah, 1. Masih menagih sumber sezaman meskipun ada syuhrah dan istifadhah. Semakin terlihat bahwa betapa Imaduddin sangat tidak memahami ilmu nasab. Selain menolak teori nasab yang sudah melebihi cukup untuk mengonfirmasi kesahihan nasab Bani Ba'alawi, termasuk kesalahan fatal adalah masih menuntut referensi sezaman pada nasab yang sudah syuhrah. Nah, Imaduddin menyatakan, ya, pendapat para ulama bahwa syuhrah dan istifadhah tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber zaman. Sumber zaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad ke-5 sampai abad ke-9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya fiktif belaka. Nah, pertama, Imaduddin memelintir seolah-olah sumber-sumber sezaman menunjukkan data yang bertentangan dengan syuhrah istifadhah nasab Ba'alawi. Padahal tidak ada satupun sumber sezaman yang seterusnya yang menafikan Ba'alawi. Beberapa kitab yang tidak menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad sama sekali bukan berarti menafikan. Jadi begitu ya teman-teman, isi daripada buku Keabsahan Nasab Ba'alawi pada halaman 173 sampai 174. Nah, ini sangat mencengangkan sekali. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu dianggap tidak paham tentang konsep kaedah ilmu nasab. Padahal mereka sendiri sebenarnya yang tidak paham. Gitu loh ya, bahwasanya syuhrah istifadhah itu harus tidak menyelisihi catatan ulama-ulama ahli nasab dari zaman ke zaman. Itu termaktub di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 103 ketika menceritakan syarat-syarat syuhrah istifadhah. Nah, yang berkaitan dengan pendapatnya Kiai Imad, bahwasanya beliau mengatakan pendapat para ulama bahwa syuhrah wal istifadhah tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Nah, ini pendapat Kiai Imad ini saya anggap dan saya yakini beliau
mengambil dari kitab Rosail, ya, atau mungkin kitab-kitab nasab yang lain yang intinya sama dengan Rosail, bahwasanya syuhra istifadhah itu memiliki syarat. Nah, syarat yang berkaitan dengan sumber sezaman ini adalah syarat yang kedua, yaitu intifa'ul mu'aradhah fil umum wal khusus. Nah, au wasa'ikil bayyinati. Ya, atau adanya ya kitab-kitab atau dokumen-dokumen ya yang berisi keterangan yang bertolak belakang dengan pengakuan syuhra istifadhahnya mereka. Loh, ini jelas gitu loh, bahwasanya tidak ada satupun ulama itu yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu memiliki anak bernama Abdullah maupun Ubaidillah. Lalu syuhra istifadhahnya di mana? Gitu loh. Memang syuhra istifadhah itu tidak perlu adanya catatan, tapi bukan berarti tidak ada yang mencatat. Nah, ini perlu dipahami teman-teman. Syuhra istifadhah itu tidak perlu adanya catatan, tapi ya bukan berarti tidak ada yang mencatat, gitu loh. Namanya syuhra istifadhah ya, terkenal dan menyebar, semua orang tahu. Ya pasti tokoh-tokoh ulama, sejarawan, an-nasabah ataupun ahlut tarajim itu pasti akan mencatat. Ya, walaupun tidak secara tafsil, minimal itu secara ijmal dicatat, gitu loh. Nah, kemudian ini letak mereka itu menuduh Kiai Imad tidak paham, padahal mereka sendiri tidak paham bahwasanya syuhra istifadhah itu tidak boleh menyelisihi catatan kitab-kitab sezaman, tidak boleh, memang, gitu loh. Bukan berarti syuhra istifadhah itu perlu adanya catatan, tidak. Tapi syuhra istifadhah tidak akan mungkin menyelisihi catatan para ulama ahli nasab. Kalau menyelisihi ya bukan syuhra istifadhah namanya, kan begitu. Nah, kemudian ya Imaduddin memelintir seolah sumber-sumber sezaman menunjukkan data yang bertentangan dengan syuhra istifadhahnya nasab Ba'alawi. Loh, ini jelas. Sumber-sumber sezaman itu tidak ada yang mengkonfirmasi pengakuan syuhra istifadhahnya dari nasab Ba'alawi. Dari mana? Ya sekali lagi, tidak ada yang mencatat bahwasanya Ahmad bin Isa itu memiliki anak bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Ini berarti klaim syuhra istifadhahnya itu menyelisihi kitab sezaman. Ini benar, gitu loh. Padahal tidak ada satupun sumber sezaman dan seterusnya yang menafikan Ba'alawi. Beberapa kitab yang tidak menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad sama sekali bukan berarti menafikan. Loh, memang iya. Untuk apa dinafikan? Kalau memang belum diisbat. Ya toh? Adanya penafian atau peniadaan atau pembatalan itu karena adanya pengisbatan. Secara logika, mana mungkin para ulama itu akan membatalkan sesuatu yang belum ditetapkan? Kan begitu. Nah, ini teman-teman ya, kerancuan di dalam buku keabsahan nasab Ba'alawi. Ya, kira-kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa memahami, dan yang punya bukunya ataupun PDF-nya silahkan di cross check. Ya, betapa rancunya logika mereka yang dibangun di dalam catatan buku ini untuk menggiring opini publik bahwasanya Kiai Imad itu yang nggak ngerti ilmu nasab, padahal mereka yang nggak ngerti, gitu loh. Ya, demikian teman-teman, jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutan daripada pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.